Hai guys, balik lagi di podcastnya linenewstoday.com, referensi informasi terkini. Nah seperti biasa, kalau Line News Today udah upload video nih dan juga podcast, pasti ngundangnya narasumber-narasumber yang sukses. Dan di balik kesuksesannya banyak banget cerita inspiratif. Ngomong-ngomong soal sukses, banyak banget jalan untuk menuju sukses. Nah, ada juga yang melalui pendidikan, tapi ada juga yang melalui bakatnya. Nah, narasumber yang satu ini kita datengin gak cuman sukses untuk dirinya sendiri, tapi juga keluarga, sampai kota tercinta pun ikut harum namanya lewat bakat yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Ola Elanor Idol X. Yo. Jangan Emang beda ya kalau misalnya announcer tuh enak banget ngomongnya. Gitu emang Renyah. ya. Aduh terima kasih. Yo. Apa kabar Ola? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan ya. Terakhir kita ketemu Terakhir nyanyi kita bareng main bareng di Surabaya. di Surabaya. Dulu kita sempat main bareng tuh terakhir di salah Bukan satu. sempat lagi, sering banget kan? Sering banget Sering ya. banget. Terakhir itu kita di salah satu pub di Surabaya. Yap. Dan sekarang kita sudah beda kasta. No. Enggak lah ya, kita Enggak. beda jalur aja Beda mungkin jalur. ya. Aduh, Ola akhirnya ketemu Aduh, lagi. Evi, ketemu lagi. Udah berapa hari di Mojo? 1 minggu sekian hari lah, 1 minggu sekian hari. 1 minggu something lah Ya. ya, pulang dari Jakarta. Yap. Gimana rasanya sekarang ada embel-embel Indonesian Idol di belakang nama Ola? Apa ya? Ini sih sebenarnya kayak udah mimpiin, bukan mimpiin sih, kayak udah cita-cita dari dulu kan, kayak Ola Idol, tapi kayak ya udahlah. Terus daftar tapi nggak pernah masuk. Jadi sekali kayak yang nothing tulus itu ternyata sampai sejauh ini. Wow, pernah nggak sih? Kalau aku dulu kecil sering banget kayak di depan cermin gitu kan, aku merasa aku artisnya gitu. Pernah nggak? Ya selalu dong. Tapi waktu di depan cermin aja, di depan cermin aja, begitu di depan orang kayak yang ya udah orang biasa aja kan, kayak. Tapi akhirnya keturutan kan, kayak dijawab Tuhan. Finally gitu. Ya, finally. Aduh, sebelum kita ngomongin yang dalam-dalam. Di balik sukses kamu pasti ada cerita dong ya kan. Dulu kita urut dulu dari kecil sampai dengan udah tua belum sekarang, belum lah ya. Sedikit tua. Seperempat abad. Nah, Olah waktu dulu kecil gitu kan, kamu tepatnya kapan merasa kayak oh ternyata aku nih bisa nyanyi? Kapan sadar kalau kamu tuh ternyata bisa nyanyi? Sadar sih kayaknya SMA sih, karena ceritanya gini. Jadi dari kelas 1 sampai TK kelas 1, kelas 2, kelas 3 adalah bapakku sering banget dengerin lagu cewek gitu loh. Maksudnya dengerin lagu penyanyi cewek gitu lah. Tapi memang belum suka dengerin orang nyanyi, tapi nggak pernah kayak yang wah gue bisa nyanyi nih, itu nggak pernah sama sekali. Karena dari kecil tuh cita-citanya adalah dari kelas 1, 2, 3, 4 itu kalau nggak salah cita-citaku adalah menjadi tukang pijit. Sumpah. Beneran? Kayak, lu pernah gak sih ngerasa bahwa gak punya cita-cita, masih gak punya keahlian apapun gitu loh. Terus aku bisa mijeti mamaku, mijeti bapakku. Terus kayak sumpah adik tangannya enak banget gitu loh. Jadi kayak oke, mulai hari ini aku memutuskan bahwa cita-citaku adalah menjadi tukang pijit. Karena kayak itu aku gak punya keahlian, terus punya keahlian satu, dibilang kayak lu ahlinya gitu. Jadi kayak oke, ceritaku ya adalah Allah, menjadi tukang pijat. Gila, Ola Idol X. Tukang pijat. Tukang pijat adalah cita-citanya. Gil sih. Itu sih. Gila, aku gak kepikiran anjir kamu cita-cita. Karena gak pernah punya nyanyi juga. Ya nggak pernah bisa nyanyi. Terus kayak ya udah gitu-gitu aja lah. Cita-cita kayak gitu. ya maksudnya bisa dibilang kayak cita-cita menjadi dokter, tapi kayak ya anak kecil kan ya dokter pijat gitulah, ya. Gitu. Cita-cita jadi dokter, cita jadi apa? Jadi pilot. Anak kecil kan seperti itu kan. Tapi kayak dari kecil udah kayak yang kayaknya jadi tukang pijat karena kayak tapi nggak apa-apa. Kali aja kan tukang pijatnya tuh kayak yayasan besar ya. Yoi. Kan? Seperti itu memang pikiran kayak biar sekalian yang gede sekalian gitu loh. Asik. Tapi ternyata Tuhan memberikan jalan lain nih. Jadinya penyanyi Jadi gitu. penyanyi. Berarti dari SMA udah pertama kali kamu sadar, oh ternyata aku nih di notice orang. Tapi juga ini dari kecil kan suka ikut paduan suara di gereja gitu. Terus jadi dikenalin nada lah minimal. Tahu orang nyanyi, bapak sering
sering dengerin puterin orang nyanyi, terus dikenalin orang nyanyi juga di kaset gitu-gitu. Terus dari kelas SD kelas 1 sampai kelas 6 gitu paduan suara di gereja sekolah. Terus SMP tuh udah mulai berani bernyanyi depan publik. Acara-acara sekolah. Tapi ada cerita lucu adalah gini. Masku OSIS. Terus dia tuh kelas 3 SMP. Terus aku kelas 1 SMP, pede banget. Waktu itu lagunya Terima Kasih Cintanya Afgan. Terima, itu kayak wah gila, ini bakal pecah banget sih kalau aku nyanyi lagi ini. Ternyata aku bilang Masku, Mas aku pengen nyanyi dong. Hari itu juga, ya wes aku udah punya karaoke-nya. Di sekolah tuh berarti? Di sekolah. Udah punya karaoke-nya, terus habis itu bertiga sama temanku, cewek berdua. Terus ya wes lah dicoba sama Masku, nyanyilah sekarang. Bertiga di kelas gitu. Terima kasih, terus bla 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 udah selesai. Terus begitu, yowes kamu bisa nyanyi gitu. Terus setelah itu mereka berdua keluar. Terus aku dipanggil sama Masku, Dek Rinio, lapo Mas gitu. Kon gak usah nyanyi yo, suara lu kayak enak. Terus kayak ya Allah, deng. Ya wes lah gitu, ya wes lah. Terus pulang lah dengan kayak amarah kayak yang pernah gak sih kayak yang area SMP mulu kayak iya tas dibuang-buang gitu. Aduh. Mah, waduh Dino iki loh mah gak boleh nyanyi sama Mas Lois karena aku gak boleh nyanyi sama Mas Lois. Terus dipanggil lah Mas gue, Mas lapo adik kok gak boleh nyanyi gitu. Terus lah mama ngerti dewe kan suara adik lo gak enak. Terus mamaku sebenarnya kayak memberi penjelasan kepada anaknya yang memang suaranya gak enak ini dengan cara yang ya sarkasme gitu lah, kayak ya emang sih Dik suaranya Dik emang gak enak gitu. Tapi kayak aku lupa kayak dia nyampein seperti apa, tapi emang kayak suara lo emang gak enak, sadar lo. Sadar lo gimana sih. Terus gitu kan. itu sih, jadi kayak ya wes lah, punya kalian suka nyanyi ternyata gak didukung sama, maksudnya kayak bukan didukung tapi kayak keluarga sendiri gak percaya gitu. Jadi kayak ya wes lah, padam gitu loh. Tapi memang for you. Tapi dari situ malah menimbulkan semangat gak sih? Gitu kan. Terus nyanyi, aku gak pernah latihan vokal sih, tapi kayak mandi 15 menit, tapi 45 menitnya nyanyiin kamar mandi. Berarti dari kamu awal kamu notice kalau kamu bisa nyanyi sampai sekarang itu pernah gak kayak beneran aku harus cari coach atau les vokal gitu, pernah gak? Kayak gak pernah sih, karena mungkin dari teman aku yang ikut vokal coach, kayak referensinya tuh selalu sama dengan, tapi mungkin kalau misalnya ikut vokal coach kan lebih details lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya sama teman-teman yang paduan suara di gereja atau sekolah tuh sebenarnya basicnya sama sih, kayak latihan pernapasan, terus gitu-gitu lah, maksudnya basicnya sama. Jadi aku kayak pelajarin di situ. Bisa sendiri lah kita belajar. Otodidak. Oke. Sebelum kamu punya influencer vokalis, kan tadi diceritain tuh kelas 1 sampai kelas 4 kamu selalu didengerin. Nah itu referensi yang selalu diputar tiap hari sama papa kamu tuh siapa kalau boleh tahu? Ini pengen legendaris. Lama ini. Celine Dion. Mbak Celine ya. Gila, berarti dari kecil kamu udah dicekokin riff and runs yang amazing gitu. Buka mulut lu. Ayo mangan se gitu kan. Aduh. Berarti emang awalnya tidak ada cita-cita ke situ. Enggak ada sama sekali. Lalu kamu notice gitu kan, tapi ternyata sebenarnya suka nyanyi jadi kayak bercita-cita ingin menjadi penyanyi, tapi itu kapan tuh? Kamu aku cita-cita SMP. Okay. Karena sering banget dengerin orang nyanyi waktu SD. Salah satunya adalah kontestan idol juga dari Mojokerto, namanya Aksari Indonesia Palandi. Itu adik kelas aku. Itu bener-bener yang men, ini cewek apa sih dari surga banget gitu loh. Iya itu bener-bener anak kecil bisa nyanyi itu amazing gitu ya. Gitu loh. Itu informasi juga nih buat yang nonton di rumah, ternyata di Mojokerto ini potensinya tuh luar biasa. Banget. Iya kan? Banget. Kalau misalnya teman-teman di rumah taunya Ola nih yang masuk, ternyata di 2000 berapa ya? 2011 2011 tuh ada juga dari Mojokerto. Adik kelas aku. Namanya Aksari Indonesia Palandi. Indonesian Idol juga. 15 besar kalau enggak salah ya. 15 besar kalau enggak salah. Iya. Luar biasa kan Mojokerto, tepuk tangan guys. Gila bakat rame ya. Alhamdulillah, tapi kita tetap physical distancing. Tetap. Iya kan. Nah, ngomongin bakat nyanyi, terus tadi udah dikasih referensi gitu kan, dicekokin dari kelas 1 sampai kelas 4. Terus kalau sekarang ditanya nih, influencer, vokalis, yang penyanyi yang memang kamu suka,
yang sekarang? Iya, yang nge-influence kamu siapa? Siapa ya? Indonesia Barat? Ya terserah. Kalau Indonesia tuh lagi-lagi penyanyi cewek. Karena dari kecil referensinya kayak selalu penyanyi cewek gitu loh. Okay. Ada penyanyi yang namanya Elda Suryani. Dia penyanyinya Stars and Rabbit itu parah. Parah banget. Parah yang parah gitu. Wena Pol. Kalau Balat lagi. Barat dari karena kayak pergeseran musik gitu loh. Dari Celine Dion terus kayak tahu musik-musik yang chill R&B yang millennials gitu. Terus Beyonce. Maksudnya tetap dia tetap jadi ratu, asik ratu lagi. Pokoknya nomor satunya lah ya. Nomor satunya dia, tapi bawah-bawahnya tuh kayak ada rentetan gitu lah. Sapa boleh. Sapa. Oh ini. 1, 2, 3. Barat ya? Barat. Lord. Terus Rihanna gitu lah. Chris Brown. Gitu. Kalau genre music? Genre music? Sebenarnya dari kecil kayak dengerin R&B gitu. Celine Dion gak R&B sih, tapi aku suka dengerin yang black music itu. Terus akhir-akhir ini banget suka banget dengerin indie Indonesia. Itu parah banget ternyata. Karena ada begini, ketika kita suka sama sebuah lagu itu bisa dari musiknya atau bisa dari liriknya. Iya. Nah, itu lirik-lirik. Jadi kamu Indonesia, lebih concern ke liriknya ya kalau anak-anak Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang lebih milih lirik yang seperti apa sih? Aku lebih milih yang lirik yang enggak terlalu melo cinta-cintaan itu enggak. Jadi lebih kayak yang sastra gitu gitu. Tapi enggak yang kental banget. Aku juga otakku tidak mampu menahan itu semua. Aduh mikirnya udah kayak iki apa maksudnya? Aduh, itu sih. Cinta-cintaan yang sarkasme tapi masih bisa dinikmatin sama banyak. Asyik. Seperti itu. Berarti kalau musiknya genrenya suka R&B tapi untuk pemilihan kosakatanya kayak lebih kayak yang enggak suka yang bikin R&B tapi sastra banget. Yoi, amin. Ya kan kita tungguin guys gitu. By the way, sebelum kamu memutuskan untuk aku mencoba nih gitu kan, mencoba untuk mengikuti satu ajang ini Indonesian Idol, sebelumnya pasti kamu sudah jadi dong vokalis atau penyanyi di kotamu sendiri. Kan sama mbaknya. Ya kan saya di sini host, ceritanya kita gak kenal. Oke. Iya kan, di Mojo iya. berarti kamu kan udah lama tuh, dari tahun berapa kamu nyemplung nih aku memutuskan untuk jadi penyanyi di Mojokerto? Mungkin sebelumnya tuh ini kompetisi. Oke. Berarti sebelum kamu istilahnya cari uang di musik, kamu ikut lomba-lomba dulu. Kompetisi. Tapi juga enggak yang dipilih sama guru. Terus setelah itu kenal sama penyanyi Mojokerto, salah satunya adalah Evi dan Nico teman aku di Mojokerto juga. Teman kita maksudnya, kita pura-pura gak kenal aja. Teman kita. Tahu kan? Itu terus jadi kenal sama Nico karena Nico kan punya band kan. Punya band di Mojokerto, terus udah jadi penyanyi kafe di Mojokerto kan. Seperti itu, jadi kayak kapan ya bisa nyanyi di kafe. Terus ya udahlah, aku bikin band sama bukan bikin band tapi kayak teman-teman gereja sebenarnya, gereja terus dia bisa gitar, dia bisa main alat musik, terus ya pun memutuskan untuk kayak bergabung, gabung terus nyoba yuk ke kafe-kafe gitu loh. Gitu terus ya mulai dari situ sih. Itu kalau nggak salah awal 2015. 2015 pertengahan lah. Terus bener-bener yang nyemplung banget itu Agustus 2016. 2016 itu yang mulai 2016 mulai concern ya. Kayak memang hidupku nih ditakdirkan untuk bernyanyi sampai gitu kan. Ninggalin pekerjaan buat nyanyi. Oh iya, kamu dulu kerja dulu kan? Kerja dulu di Mojokerto. Terus tinggalin itu semua. demi. Ternyata karena udah passion gak sih? Kayak udah. Iya, benar sih. Udah akhirnya fokus di situ dan ternyata kefokusanmu membuahkan sebuah hasil. Berarti dulu mulai dari penyanyi kafe terus wedding juga kan? Wedding juga penyanyi. Sempat kita duo kan waktu itu. Yoi gitu. Sering banget kita mah. Sering banget. Iya, alhamdulillah ya. Aku bisa punya teman artis. Iya kan? Ya,
Kita ngomongin pengalaman nyanyi di kafe, lomba ataupun nyanyi wedding. Kamu punya cerita lucu gak sih yang sampai detik ini kamu gak lupa tuh? Satu. Ini yang paling ini. Waktu itu kalau gak salah nyanyi sama teman aku di daerah dia. Polisi apa? Sekolah-sekolah polisi itu dia. SPN, Jabon lurus itu. Jadi kita udah kayak yang ngelis lagu-lagu cinta-cintaan. Waduh parah itu kayak yang mesra gitu kan. Milih lagu-lagu yang referensinya mesra-mesra gitu. Terus karena mungkin gak ada MC-nya. Terus aku kayak berinisiatif aja kayak yang nanya ke tuan rumahnya. Pak maaf ini yang nikah namanya siapa ya? Terus bapaknya kaget, loh mas ini bukan nikahan ini kitan. Loh ya Allah. Lor piye lor gitu. Angel. Jadi kayak Dino itu juga kayak langsung merubah referensi kayak sing cita-citaan jadi kayak apa ya lagu biar nggak sakit waktu dipotong kulitnya gitu. Angel temen tuturanmu mau kitanan kok kata dinyanyi cinta-cintaan. Waduh. Tapi aku juga punya cerita lucu. Apa tuh? Jadi dulu sebelum di Mojokerto sebelum pandemi kan kalau wedding itu kan prasmanan tuh ya kan. Pas break kita disuruh makan dong sama keluarganya. Makan dulu gitu kan. Biasa cewek, jadi cewek kalau kayak gini kan metalan ya gitu kan. Pas nyanyi jadi cewek beneran pakai high heels. Ya. Iya dong. Jalan. Makan tuh ngunya gimana? Oh iya begitu dong. Ini ceritanya masih jalan nih. Yoi. Tek tahu nggak? Aku ketinggalan dong. Jadi copot. Aku ketinggalan di belakangnya. Aduh astagfirullahaladzim. Aku saking excitednya cerita ini beneran itu sampai hakmu ngari. Tapi memang sih di dunia selalu ada cerita sih sebenarnya. Betul. Pernah gak sih yang weddingan terus sekonen teh. Nah, mangan apa lur? Mangan angin. Bu, tolong toh Bu, ya toh. Sakno iki wis nyanyi, pegel luwe ya toh. Jadi kayak kita kayak ya wis lah enggak usah break dulu gitu loh. Breaknya terakhir aja. Kokut. Cateringnya kokut tadi kayak. Ya. Ternyata kita satu nasib Bapak. Tapi sekarang gak pernah kan? Karena pandemi. Lah cepai gak ono kok kate mangan sego cateringan. Tolong. By the way, kita balik lagi ke sebelum ini semua terjadi gitu kan. Kamu ada menawa tuh, nabi tuh. Kamu itu merasa mewarisi gak sih? Maksudnya bisa nyanyi nih mewarisi dari papa atau mama? Gak ada. Satu keluarga? Cuman seneng toh. Bapak itu cuman seneng nyanyi aja. Tapi gak pernah kayak yang lu harus jadi penyanyi itu gak pernah. Mama apalagi. Ngapain cari duit di musik gitu loh. Oh berarti backgroundnya memang gak ada yang dari musik? Gak ada sama sekali. Anda doang ya? Saya aja. Dan ternyata Anda jadi sukses sekarang. Dulu tuh disuruh kayak jadi mama, pikirannya adalah bapak itu kayak pelayaran kan. Keluarga besarku pelayaran, mamaku juga pelayaran keluarganya. Terus ya doktrin lah. Kalau kamu nggak bakal susah kalau misalnya nggak jadi pelayaran. Gitu. Memang sudah diarahkan ke situ. Seperti itu. Tapi ya. Jalan kita siapa yang tahu. Betul. Ya kan. Kalau sudah Tuhan yang bekerja, tidak ada yang tahu. Bener gak sih? Betul. Aduh, baiklah. Kalau udah ngomongin idol, ini salah satu achievement buat Ola, ya kan? Yep. Tapi aku mau tahu dong sebelum idol, kamu ada achievement yang lain gak sih sebelum itu? Prestasi-prestasi yang mungkin kamu udah cetak tuh. Oke, banyak sih. Sombong, cabut lu. Warek kok. Apa ya? Ini sih. Dari dulu tuh pengen banget punya lagu sendiri gitu kan. Terus band-bandnya udah lama. Terus waktu itu 2019 awal kalau gak salah. Itu dikasih kesempatan untuk punya lagu di platform gitulah. Asyik. Gitu lah di apa ya? Gini sebenarnya kalau misalnya bisa bilang prestasi ya udahlah itulah. Tapi prestasiku adalah sebenarnya kayak memulai nyanyi gini. Kan kita nyanyi di awal-awal gitu kan. Setiap kali aku lewat kayak misalnya warung rakyat gitu kan. Terus Midas Cafe, kafe-kafe Mojokerto itu. Terus kalau nggak salah Astoria, Raden Wijaya gitu-gitu. Kayak please Kat, aku pengen nyanyi di tempat iki gitu loh. Karena itu adalah impian saya gitu. Iya. Bener. Kayak sebuah pencapaian. Yes, that was true. Kayak sebuah pencapaian banget kayak Kat, aku pengen nyanyi di tempat iki please gitu. Terus 2 minggu setelah itu atau kalau nggak sebulan setelah itu kayak bisa nyanyi nggak di tempat ini kayak ya aku mau gitu. Hei, aku saya tak cita-cita karo kepingin.
Tolong. Itu udah, kalau menurutku itu juga sebuah prestasi sih. Karena apa ya, dari penyanyi kafe terus kayak punya cita-cita nyanyi di tempat-tempat yang sedep gitu kan, Mojokerto sedep gitu kan. Asyik. Jadi kayak aku pengen tempat ini, jadi kayak kesampaian gitu. Akhirnya kesampaian. Jadi itu sebuah prestasi, ya. betul. Iya. Itu juga udah sebuah prestasi sih. Asik banget. Tapi ngomongin single, kamu kan udah punya lagu tuh sebelum di Idol. Itu sama 3 ya? Tiga Sama musik. 3. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih di rumah, jadi sebelum si Ola ini ikut Idol, itu udah membangun satu band yang akhirnya melahirkan single yang Uwena. Yang Uwena. Gitu. Nyanyiin refnya aja, refnya. Seberapa ya? Seberapa ya, udah lupa. Baby come on, hey. Baby come on, Hey. baby come on, hey. In my love and in my heart, every day with you. Kiss every day. You are in my life. Yep. Hola. Seperti itu. Beserta 3, berarti 3 masih kan sampai sekarang? Masih. Aduh, aku kalau inget-inget 3 tuh ya. Jadi dulu waktu promo gitu kan. Promo juga di. Sebelum dia masuk Idol, Udah dia promo sudah promo single Gils ya kan. Dan sama Mbak ini juga. Tapi itu luar biasa sih, maksudnya gini. Kita ini dari sebuah kota kecil gitu kan. Betul. Mojo itu bahkan satu-satunya kota terkecil di Indonesia. Di Indonesia. Iya kan. Dan teman-teman aku tuh kayak yang, Mojokerto tuh di mana sih? Aku selalu bilang bahwa Indonesia lagi. Mojokerto adalah kota terkecil nomor 2 di Indonesia gitu. Dan memang seperti itu kan. Maksudnya kayak aku pengen menunjukkan bahwa banyak banget sebenarnya musisi-musisi di daerah yang mungkin mereka memilih untuk gak show, gak muncul, atau mungkin orang-orang belum tahu. Sebenarnya banyak banget, tapi mungkin ya itulah. Iya sih, benar sih. Aku setuju banget karena memang banyak potensi yang banyak. mungkin nggak muncul di permukaan. Karena selama ini mungkin orang Bandung, orang-orang kota besar mungkin kayak bisa nyanyi atau do something yang itu kayak mungkin udah ya itulah. Tapi untuk orang-orang daerah kayak sebenarnya banyak banget Tapi ini gak sih, maksudnya kebantu banget sama media, platform dan juga teknologi yang sekarang udah ada gitu kan. Jadi teman-teman sekarang yang mungkin dulu gak kelihatan nih, sekarang bisa bikin karya, berkonten. Betul. Ya kan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini sangat cocok sekali untuk inilah saatnya untuk muncul gitu loh. Jadi sekarang produktif sekali. Betul, gitu kan. betul. Kamu juga kan berarti di pandemi yang sekarang ini kan akhirnya berkonten dulu gitu kan. Tapi by the way memang berkonten itu salah satu cara gitu kan untuk kita bisa memunculkan nih gitu potensi kita yang selama ini nggak bisa dilihat sama permukaan. Kadang orang nyanyi malu-malu kan di depan orang. Kalau misalnya di depan kamera ya lo jadi diri lo sendiri gitu loh. Bisa mau ngambil suaranya gimana-gimana. Lu tinggal share ke media gitu. Beda cerita kalau Anda jadi host di lanewstoday.com. Di depan kamera tambah grogi. Tambah redak. Kursi panas. Kan di belakangnya ada jutaan orang tuh lihat tuh. Tepuk tangan jutaan orang. Tapi luar biasa sih, gara-gara lanewstoday.com ini kita yang di rumah jadi tahu informasi-informasi yang memang ini tuh bisa jadi referensi, bisa jadi inspirasi juga buat yang nonton. Ternyata banyak banget cerita sukses di balik narasumber-narasumber yang kita undang gitu loh. Baiklah, kita masuk kepada gitu kan, Ola ini kan emang udah dikenal sebagai Ola Idol X gitu kan. Sudah masuk ke 10 besar. 15 besar. Oh sorry 15 besar gitu kan. Tapi itu udah achievement banget sih. Iya. Saya sudah antri Bapak ikut Idol. Saya juga antri. Tidak pernah saya lolos. Anda 15 besar, Gil sih. Kita mulai cerita gimana pengalamannya gitu kan. Anda sangat-sangat menunggu kan gitu kan. Gimana ceritain dulu awalnya, kalau tadi aku dengar sebenarnya nggak niat ikut. Nggak niat sama sekali. Ini gimana ceritain. Karena gini. Dikasih bakat sama Tuhan, udah bisa nyanyi terus nyanyi di kafe itu sebenarnya cita-cita yang udah tercapai gitu. Nyanyi di kafe itu kayak udah ya wis lah, dikasih talenta Tuhan, udah bisa nyanyi terus nyanyi tersalurkan kan. Itu kayak menurutku udah cukup gitu loh. Terus tapi sebelum ini adalah ketika SMA kelas 1 kalau nggak salah, itu umur 16 tahun kan Indonesia Idol udah buka kan. 16 tahun sampai 27 kalau gak salah. 26. Ikut tuh.
semua ajang pencarian bakat. Dari Indonesia Mencari Bakat. Itu sorry. Berarti dari tahun berapa? 2011 mungkin. 2011 sudah ikut audisi berarti ya kan beberapa 10 tahun ajang. lah ya, 10 tahun. 10 tahun gila. Kan 2011 daftar kan. Iya ya. 2019 baru masuk. Gila iya ya 10 tahun. IMB terus ini Rising Star, The Voice. KWP pokoknya. KWP wes pokoknya. Semua ajang pencarian bakat hampir. Gils. Hampir. Jadi yang itu hampir semua. Gils ya, berarti dari pencapaian ini itu ada apa ya, effort yang gak biasa guys, 10 tahun dia coba-coba sampai akhirnya 2019 akhirnya. Sebelum kita cerita lebih lanjut, ya kita minum dulu. Yoi. Ada Delisio Cavino, terima kasih Cavino. Thank you so much Cavino. Kita klik-klik boleh dulu. diminum nih? Oke. Jenengan Unjuk nggih. Segar sekali. Terima kasih Cavino. Bagaimana perasaan Anda? Lega. Lega. Kita lanjutin. Jadi sudah 10 tahun mengikuti ajang pencarian bakat yang bukan hanya Indonesian Idol. Yep, semua. Kalau misalnya Indonesian Idol berarti sudah berapa kali sampai dengan lolos? Sebenarnya kalau misalnya dibilang yang 8 itu yang terhitung. Oke. Tapi pernah gak sih ini? Jadi kalau misalnya kita datang lebih pagi di Indonesian Idol, masuk nih jam 8, jam 9 nyanyi, jam 10 kayak diberitahu bahwa tidak lolos. Oke. Lu bisa muter lagi. Oh, ulang itu, dari awal lagi. Itu yang antrian yang panjang banget Panjang itu ya? lagi. Jadi setelah antri panjang, gak lolos, cabut, antri lagi. Anjir asik sih. Itu sampai 3 kali, sehari 3 kali, besoknya 2 kali. Itu yang makanya 8 kali itu yang kehitung. Oh my Seperti god. itu. Yang kehitung 8 kali.